هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وصراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولا يذكر علما. Ulang sedikit sambil merusin dan ngebenerin harakat. Qala Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Wa radhiyallahu ta'ala ankum wa la yazkuru ilman la ya'rifuhu fa inna zalika, kemarin la'bun, yang benar la'ibun. Innamal hayatu dunya lahun wa la'ib. Fa inna zalika la'ibun fid dini wazdira'un, yang benar kemarin wazdira'un sama-sama menjadi khabar inna. Fa inna zalika la'ibun wazdira'un, begitu ya. La'ibun fid dini wazdira'un bainan nasi. Jangan lupa dapat siapin kamus. Wazdira ini sampai akhir tadi saya murajaah di rumah, kata-katanya susah-susah, sulit-sulit angkat, banyak yang saya nggak paham. Lebih-lebih lagi nanti di akhir syair, halaman 80 ada syair, ada bait itu kalimatnya agak susah. Jadi kita sampai pada pembahasan terakhir dari bab ke-6. Ini masih tentang orang alim atau orang yang punya ilmu dalam hal pelajarannya, baik dalam hal pelajaran maupun mengajarnya. Besok kita sampai pada bab ke-7, bab seorang guru, seorang alim bersama murid-muridnya. Mulai nanti ada pembahasan tentang adab-adab guru kepada murid. Bukan cuma murid kepada guru, tapi guru bersama murid, guru kepada murid. Karena ini zaman fitnah, banyak ya, kalau kita lihat di sosial media itu aneh-aneh ya, kelakuan guru kepada murid macam-macam. Kalau kita alhamdulillah hidup di Jakarta itu nggak pakai ngesot-ngesot kalau ada guru. Kita di Jakarta ini orangnya lebih modern ya, lebih kritis, sehingga tidak ditampakkan adab-adab yang kesannya berlebihan kepada guru. Walaupun di Jawa itu lazim, biasa ya. Maka kita nggak boleh menghukumi seperti kasus-kasus yang lagi rame, karena kita nggak tahu, setiap daerah punya budaya masing-masing dan ada sejarahnya ya. Kalau orang Jakarta memang nggak lazim yang namanya merangkak, membungkuk ya, nggak lazim itu nggak apa-apa. Setiap daerah beda-beda. Di Sumatera juga lain lagi, di Kalimantan juga lain lagi. Itu biasa ya. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang-orang yang menghukumi hanya dari satu pandangan. Dia melihat satu pandangan langsung dihukum, nggak boleh begitu ya. Hukum itu lebar, luas. Ketika Grand Sheikh Al-Azhar tahun lalu ya, waktu Prabowo baru-barunya jadi presiden, Grand Sheikh Al-Azhar itu berkunjung ke sini karena memang ada kunjungan berbetulan, sekalian ngasih selamat ke presiden baru ya.
itu ketemu sama Megawati. Megawati nanya, boleh nggak saya salaman sama Grand Syekh, sama antum, sama Grand Syekh. Grand Syekh Al-Azhar nggak pakai nyaut, langsung senyum, langsung nyodorin tangan. Nah itulah namanya ilmu, ya. Artinya memang menurut orang-orang Hadramaut, ya, Hadramaut termasuk Habib Umar bin Hafiz itu keras kalau masalah sentuhan sama lawan jenis. Tapi kalau di Mesir, ya memang itu mazhabnya luas, ya. Mazhabnya luas dan juga sejarah Mesir itu panjang, sehingga moderasi beragama itu betul-betul ditekan. Kalau Habib Umar bin Hafiz dan yang lain-lain di Hadramaut bukan nggak tahu ada ilmu begitu, ada pembolehan, bukan. Karena memang di Hadramaut itu ditekankan sebisa mungkin, ya sebisa mungkin tidak ada pemandangan seperti itu. Yang namanya perempuan pakai kerudung, rambutnya kelihatan, perempuan pakai jilbab, mukanya kelihatan. Kalau di Hadramaut memang dibudayakan seperti itu, pakai cadar, dan itu bagus buat dia, sesuai dengan lingkungan dia. Kenapa? Karena itu ada sejarahnya, sudah beratus-ratus tahun itu terjadi. Sayang kalau sampai dirubah. Kita harus paham itu, ya. Habib Umar bin Hafiz keras kalau masalah perempuan, kalau masalah haul perempuan hadir atau tidak. Tapi kan di Indonesia nggak bisa begitu. Habib Taufik Assegaf, ketua Rabita Alawiyah, itu ngomong haram, ngapain perempuan hadir haul. Ente dilihat, dipandang sama laki-laki lain. Nggak bisa loh, di Solo penuh perempuan, banyak ibu-ibu. Ibu-ibu lebih semangat kalau masalah gitu. Di Cidodol, di Monas, nggak bisa. Jadi para habaib ini juga kita mesti maklum, kalau dia menyampaikan satu pendapat dan ditekan, itu juga nggak mutlak harus diikuti, nggak mutlak mesti diikuti. Yang namanya fatwa itu bisa didebat. Fatwa itu nggak bisa mengikat, nggak bisa fatwa itu diikat. Kalaupun mereka menyampaikan yang benar dan ditekan, gitu, penekanannya ada, mubalaghahnya ada, seperti Habib Umar ngomong begini. Habib Umar bin Hafiz ngomong begini, kalian tidak malu merokok, tapi kalian malu bersiwak. Bukankah rokok itu sudah dikatakan oleh dokter, baik dari segi kesehatan maupun dari segi syariat, bahwa dia tidak baik? Habib Umar nggak bilang haram, dia tidak baik. Maka Anda telah tertipu oleh iblis. Kan ada ceramah soal rokok. Apakah itu mutlak diikuti? Enggak juga. Banyak orang lulusan Darul Mustafa tetap aja pulang ke Madura ngerokok. Padahal dia bikin tesis tentang rokok. Saya punya bukunya, namanya Al-Fawaid An-Nuraniyah, kitabnya Syekh Abu Ansyah Ustadz, ya, masih seusia saya soalnya. Ustadz Khairan Zaini. Khairan Zaini ini anaknya Kiai Zaini Soleh yang di Karangdurin Madura. Di kampung Karangdurin namanya, Karangdurin. Beluuran, dekat Beluuran. Nah itu dia waktu lulusan tesis itu bikin kitab yang namanya Al-Fawaid An-Nuraniyah. Itu ada bab dia bikin namanya bab zammu tanbak, celaan terhadap tembakau. Pokoknya celaan terhadap tembakau. Salah satu pendapatnya, walaupun bukan dari hadis ya, ada pendapat-pendapat ulama dinukil sama dia bahwa ulama itu sangat jijik terhadap tembakau. Bahkan dikatakan ada disampaikan di dalam hadis ya, tentang Nabi atau siapa itu, tentang siapa gitu, pokoknya rokok itu disebut zammu tanbak, celaan terhadap rokok, ya. Dan pendapat-pendapat ulama ya, saya ingat ada hadis satu tentang Nabi, katanya gitu kalau nggak salah, Nabi tidak menganggap anak kepada Fatimah apa gimana tuh, saya lupa redaksinya. Tapi tampaknya hadis ini dhaif ya. Kenapa? Karena zaman Nabi nggak ada tembakau, nggak ada. Tapi ada kisahnya dalam kitab itu, saya baca itu. Nanti saya lihat lagi, saya lupa redaksi tentang Nabi kepada anak. Kalau nggak salah redaksinya, kalau saya melihat Fatimah atau siapa Aisyah itu
memegang tembakau, menyentuh tembakau, maka saya akan apakan gitu, itu saya lupa. Tapi yang jelas kalau hadis itu orang banyak yang menganggap doif bahkan palsu. Kalau ada hadis yang menceritakan soal rokok itu doif atau palsu, termasuk yang kita sering dengar rokok tai setan, itu palsu, doifnya jiddan, ya sangat lemah. Bagaimana mungkin setan kencing berbentuk jadi tembakau? Enggak logis. Tapi walaupun hadis-hadis yang dibawakan dalam kitab tersebut itu enggak sahih, dia menyampaikan kisah-kisah tentang para wali. Nah, para wali katanya itu yang sudah meninggal atau kesaksian dari seorang wali yang pernah menyaksikan bahwa Nabi itu nggak akan masuk ke majelis yang ada rokok. Ya, majelis yang merokok. Suatu waktu dikisahkan dalam kitab tersebut Nabi mau datang. Akhirnya Nabi malah mampir ke tempat orang yang membenci maulid. Ada kisahnya di kitab tersebut. Jadi tetangganya ngomong gini, orang ngapain sih orang bikin maulid bid'ah? Udah satu orang-orang ahli neraka. Dia apa namanya? Kesel sama tetangganya yang ngadain maulid. Akhirnya dia tidur sambil kekepan bantal. Puyeng kan dengar hadroh-hadroh. Itu ada dalam kisahnya Al-Fawaid dan Nurainiyah. Nah, uniknya dia mimpi ketemu Nabi. Dia kaget, dia tanya ini siapa? Ini kakek saya yang cahayanya sangat terang. Ini yang kedua yang agak redupan dikit, ini bapak saya. Kamu siapa? Saya Hasan. Itu ada dalam kisah. Terus ditanya, ya, kenapa pada kesini? Ya kami menghadiri maulid yang ada di situ, tapi sayangnya di depan pintu ada orang lagi ngerokok, makanya kami mampir ke sini. Besoknya tuh Wahabi taubat ikut maulid. Itu ada di dalam itu. Nah, berarti ada beberapa kesaksian, tapi yang namanya dalam ilmu fikih atau dalam ilmu fatwa ya nggak bisa yang namanya mimpi dijadikan apa? Dijadikan acuan, nggak bisa. Tapi karena emang ini tentang kesucian, ya tentang kesucian, tentang adab, maka orang-orang Hadramaut ini sebisa mungkin meminimalisir sesuatu yang menjadikan fitnah seperti rokok. Bayangkan kalau orang Hadramaut nanti ngerokok, yang udah mereka jaga ratusan tahun budaya tersebut, di mana di jalanan dilihat orang pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, itu udah mesti. Lulusan Hadramaut itu kalau pulang, mereka kalau nggak pakai peci aib. Itu emang budaya di sana, jadi mentalnya begitu. Tapi kalau orang Mesir pulang-pulang, ya nggak perlu pakai peci, pakai celana, pakai baju koko, nggak pakai peci orang Mesir, karena emang dia sana bebas. Jadi kita mesti paham mana agama, mana budaya. Ya ini yang kadang-kadang orang Islam ini kan senangnya ribut. Begitu orang Nahdlatul Ulama mengatakan cadar itu budaya, ini ada orang tersinggung sampai mau demo dan memfitnah kiai yang ngomong itu liberal sesat. Nah, emang budaya itu. Yang namanya niqab itu budaya, bukan agama. Agama itu adalah nutup aurat, bukan niqabnya, bukan cadarnya. Jadi cadar itu budaya menurut sebagian ulama. Karena ada ulama-ulama seperti Abu Hanifah, perempuan aja pakai celana setengah betis itu boleh dalam mazhab Abu Hanifah. Pakai sarung setengah betis itu boleh. Bukan setengah betis ya, jendolan betis bawahnya dikit. Artinya pakai celana. Makanya mazhab kita kan perempuan pakai celana itu boleh. Kalau ikut pendapat siapa? Abu Hanifah. Jadi luas ilmu itu. Nah, di Al-Azhar itu budaya keilmuan semacam ini itu dirawat. Ngerti nggak? Kalau di Hadramaut itu yang aman-aman aja yang dirawat, yang nggak aman itu nggak dirawat. Tidak apa namanya, kalau bisa anak-anak itu jangan begitu. Itu wajar ya, namanya orang menjaga lingkungannya dia. Nah bayangin kalau di Hadramaut tiba-tiba habis tahlilan merokok, udah nangis itu para ulama yang udah mati-matian memperjuangkan budaya mereka supaya perempuannya pakai baju kayak kaleng kerupuk tuh, gombrong banget ya. Padahal satu perempuan bajunya kayak orang 3 orang. Itu di Hadramaut. Jadi kita mesti paham mana penekanan budaya, mana penekanan agama. Dan kita nggak boleh menghina itu masing-masing.
Kalau istri kita mau pakai kerudung model begitu, ya alhamdulillah bagus banget. Tapi enggak pun jangan sampai mengatakan itu salah, itu sesat, itu liberal ya. Ini kadang-kadang kita fitnah kiai liberal. Nah, kiai merawat pondoknya capek, bikin pondok capek, tiap hari sarungan, nah kita dibilang liberal, gila kali. Kan tega tuh orang-orang kayak gitu, ngerti nggak? Sampai dulu pas ada yang agak lucu nih, agak lucunya orang kita ya terlalu cepat menghukumi. Ingat gak waktu corona kan semua orang bermasker? Tuh pada akhirnya agama menang. Lihat, sekarang semua orang disuruh bermasker. Itu dari dulu disuruh cadaran aja kok susah. Sekarang Allah paksa tuh pakai masker. Jadi perempuan-perempuan mau nggak mau jadi tambah rapat. Pakai bawa-bawa begitu masker sama cadar itu disamain. Ngerti nggak? Ada saya pernah dengar itu salah satu ustazah atau siapa. Pada akhirnya syariat akan menang. Pada akhirnya Allah akan maksa umat Islam kembali ke syariat dengan cara itu cadar pakai masker. Kalau gitu Bang Dani cadarannya, terus Samsudin lagi pakai cadar. Nah itu kayak gitu-gitu. Nah kalau dia lazar yang namanya perempuan, wanita, emansipasi wanita, misi parlemen, jadi dosen, pakai baju kayak kita, kayak orang PNS, tahu apa PNS? Yang bodinya aja kelihatan. Kalau di Saudi pakai BH haram. Di Saudi pakai BH. Cuman kadang-kadang ketika Grand Syalazar menekankan hal tersebut, ada satu wawancara Grand Syalazar ngomong begini. Mau siapa saja yang ngaku ahlu sunnah muslim, yang mengaku dirinya syiah muslim, yang bangga dirinya mu'tazilah muslim, yang dibilang wahabi salafi muslim, kata Grand Syalazar Syekh Muhammad. Yang jadi masalah ketika satu kelompok ini menguasai satu daerah, satu negeri, kelompok yang minoritas ditekan. Itu kesalahan umat Islam. Jadi semuanya muslim, cuma yang jadi masalah orang Saudi yang menguasai Wahabi. Jadi orang Indonesia yang NU harus ikut. Nah, kalau misalnya tahlilan digerebek, ingat gak kemarin orang 2 orang bapak-bapak digerebek yang umroh tahlilan. Kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kita ini semuanya muslim. Ya. Sampai tampak ciri kekafiran, baru dia kafir mutlak. Dan itu pun nggak usah kita tunjuk Anda kafiran ini. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah nggak ada pengkafiran di Al-Azhar, nggak ada pengkafiran orang. Beda sama Saudi, beda sedikit dianggap musyrik. Musyrik itu berarti kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya, wajib diperangi kan gitu. Kalau dia kubur jangan diikuti, jangan didoakan. Pernah kayak ulama Saudi seperti Bin Baz dan ketika Syekh Muhammad Al-Maliki meninggal, itu alhamdulillah fitnah terbesar sudah Allah kumbangkan. Jangan ikut sholat, jangan ikut. Masjidil Haram tetap penuh ya, ulama yang gitu perbedaan mereka. Nah, kelompok-kelompok yang salah dan benar di sini kelihatan. Mana kelompok yang benar, mana kelompok yang salah. Kelompok yang salah itu yang ngotot paling benar. Dan ketika melihat orang yang berbeda disalahkan, itu kelompok yang salah. Dan kelompok yang benar yang nggak perlu ngotot kalau ini benar. Karena Imam Malik sendiri yang ngomong kebenaran itu akan benar di hadapan orang benar. Maka untuk apa berkuar-kuar menekankan bahwa ini adalah benar Imam Malik? Kalau itu kebenaran pasti akan diterima sama orang yang punya qalbun salim, hati yang selamat. Jadi tidak ada penekanan dalam Islam, dalam agama nggak ada penekanan. Mana agama yang ngajarin doktrin? Nggak ada sebenarnya. Cuman orangnya yang keras, orangnya yang keras. Kita ngurusin orang, kita neken bini kita berani nggak? Neken anak perempuan kita berani nggak? Ngurusin orang, itu kita. Anak kiai nggak pakai kerudung, bini lu tuh pakai daster kayak kelihatan, lu diem aja. Anaknya kiai, semua umat Islam mukallaf wajib pakai syariat, mau kiai mau bukan, wajib menerapkan apa? Syariat. Nah kalau keluarga kita sendiri belum benar, jangan hukumi orang. Udah lihat bini kita, alhamdulillah bini gua benar. Lihat adik perempuan lo, lihat anak perempuan, lihat ponakan, lihat cik.
Oh, ternyata banyak yang nggak benar keluarga gue. Ya wes diam cicing lah. Jangan anak kiai dihukum. Emang susah didik anak, emang gampang didik anak perempuan kan susah. Ada sejarahnya, ada yang hal yang kita nggak tahu. Mengapa dia begitu kan gitu. Quraisy Shihab, ahli tafsir, anaknya nggak berjilbab. Itu gimana ngedidiknya sih? Gimana ngedidiknya? Quraisy Shihab punya anak perempuan banyak, cuman satu yang nggak berjilbab, yang lain berjilbab. Ente emang kagak tahu. Ente tahu sering lihat beritanya. Emangnya gampang jagain anak perempuan 10 kan susah, masing-masing maunya. Tapi selama si anak perempuan punya kedekatan kepada bapaknya yang seorang ulama, masih gampang dinasehatin. Nah anak kita sama kita dekat apa kagak kan itu masalahnya. Lu mana aja takut. Anak lu maghrib di empang lu takut bilangnya. Tapi lu menghukumi orang, gitu nggak? Gitu kadang-kadang kita sama bini kita takut, sama anak perempuan kita sungkan. Anak perempuan sungkan, anak sendiri takut. Gue bilang, gue bingung gak sama anak lu, kalau mau bini jadi itu anak lu. Bikin barang tapi mau. Gue bingung sama anak lu pacaran mulu, pulang malam gue bingung. Dulu masih kecil bagaimana kok bisa bingung didik anak? Sering nggak gitu-gitu? Bingung didik anak. Emang masih kecil bagaimana kok bisa lepas kendali? Berarti kan nggak pernah megang tali, nggak pernah megang kendali. Sehingga ketika anaknya besar dia sungkan sama anak, takut sama anak. Loh, selama ini kemana itu anak? Kan begitu kita kadang. Nah, itu luas. Nah, maka Grand Syekh Al-Azhar itu menerangkan bahwa ilmu itu banyak. Menyentuh perempuan tidak mutlak haram. Mengucapkan selamat Natal tidak mutlak haram. Tidak mutlak haram ya. Tapi kalau kita mau bilang itu haram nggak apa-apa. Tapi tidak mutlak haram. Artinya bisa saja haram pada saat tertentu, bisa saja tidak haram pada saat tertentu. Bahkan yang keras, ulama ahlu sunnah yang keras yang ikut Ikhwanul Muslimin. Siapa? Yang terkenal Hasan Al-Banna yang membangun Ikhwan, Syekh Hasan Al-Banna. Begitu juga Wahbah Suhaili apa yang lupa saya ulama saya. Yusuf Qaradawi yang jadi kiblat PKS. Dia bilang selama Natal nggak haram kalau ente itu sebagai seorang tokoh. Kalau ente pemerintah, seorang pemerintah pejabat, ente nggak jadi haram kalau mengucapkan selamat demi menjaga kerukunan beragama. Itu orang yang dikiblati oleh PKS. Siapa tadi? Yusuf Qaradawi. Ada fatwanya tentang selamat Natal. Berarti ulama itu memang luas, apalagi hidupnya di timur, banyak khazanah Islam. Nah kita nih hal-hal kayak gitu kan ribut. Kalau ribut ketemu ujungnya nggak apa-apa. Ini ribut main kafir-kafir. Karena bukan sesuatu yang usul, yang nggak ada zaman Nabi, sesuatu yang nggak ada zaman Nabi kita ribut dan ilmunya nggak sampai. Memang menyentuh perempuan bukan mahram itu haram dalam satu pendapat yang paling kuat. Ingat ini yang paling kuat kan emang fitnahnya banyak menyentuh perempuan yang bukan mahram. Tapi ada ulama nadir, ulama-ulama yang kelompok kecil yang membolehkan dengan berbagai macam dalil banyak. Salah satu dalil yang paling terkenal, ini terkenal banget dalil. Abu Bakar Siddiq itu terlihat oleh sahabat-sahabat yang lain menyalami para wanita ketika Idul Fitri dan Idul Khalifah, ketika dia jadi khalifah. Nah dari sini para ulama mengatakan itu khusus bagi orang yang jadi apa? Pejabat, supaya rakyat itu nggak merasa. Tapi ada lagi ulama yang berpikir kalau emang khusus, kenapa syariat bisa begitu? Kalau emang haram, kenapa kok bisa pilih-pilih mana rakyat, mana bukan rakyat, mana pejabat? Berarti keharamannya bukan pada pejabat atau bukan, tapi pada syahwat atau bukan. Jadi panjang loh ceritanya. Begitu itu namanya ulama. Karena emang nggak ada hukum yang pasti dari zaman Nabi gitu. Memilih pejabat perempuan boleh nggak? Boleh. Zaman Sayyidina Umar itu ada perempuan ibu-ibu bawel, dia dipilih jadi pengawas pasar. Orang takut sama ibu-ibu itu. Jadi ada ibu-ibu mama yang bawel, cerewet, galak, tapi jujur. Umar bin Khattab senang sama dia, disuruh jadi pengawas pasar. Selama dia masih hidup, orang nggak takut yang namanya timbang curang-curangan. Khalifahnya galak, pengawasnya galak. Kayak gitu-gitulah. Zaman Nabi terjadi nggak itu? Enggak. Nabi pernah nggak memilih perempuan jadi pejabat? Nggak pernah. Umar bin Khattab kok berani? Emang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab banyak bikin bid'ah.
banyak bid'ah. Dia sendiri yang ngomong dalam kitab I'anatul Talibin, hadhihi ni'matut bid'ah. Ketika bikin sholat tarawih berjamaah, dia ngomong ini bid'ah sebaik-baik bid'ah. Maka Nabi itu ngejamin akhlaknya Umar bin Khattab udah dijamin sama Nabi. Seandainya ada Nabi setelahku, seandainya ya ada pencipta hadis setelahku, Umar lah orang. Tapi seakan-akan Nabi itu dalam konteks itu membenarkan sikapnya Umar bin apapun keadaannya. Karena sahabat-sahabat Nabi walaupun bukan Nabi, walaupun tidak maksum, biar bagaimana dia nempel sama Nabi, didikannya, sehingga Nabi percaya banget sama orang ini. Gitu. Kita harus sandarnya jangan lihat Umarnya, lihat ke Nabinya yang ngomong Nabi. Makanya Nabi kan ngomong gitu, apa namanya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Kalau di sunnah Nabi nggak ketemu, lihat Abu Bakar ngelakuin nggak, Umar ngelakuin nggak, Ali, Utsman apa? Utsman, Ali, yang kelima Harun ar-Rasyid. Ini sepakat apa? Oh, bukan Harun ar-Rasyid, siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu sepakat dia khalifah kelima. Para ulama itu ada dalam kitab apa? Saya baru baca kemarin, lupa saya. Kalau nggak salah dalam kitab Risalah Syamsiyah kalau nggak salah. Jadi ulama itu sepakat khalifah itu ada 5 yang setelah Nabi ya. Yang terakhir Umar bin Abdul Aziz. Mengapa para ulama sepakat khalifah itu bukan 4 tapi 5? Karena Umar bin Abdul Aziz itu jaraknya belum terlalu jauh dan dari sisi dia termasuk Rasyidin, termasuk mengembalikan semuanya kepada dalil-dalil sahabat, merujuk pada sahabat. Umar bin Abdul Aziz termasuk khalifah. Dari segi kekuasaan, ketika sudah ke bawah tuh Abbasiyah apa segala macam pecah, nah itu udah nggak dianggap lagi, nggak dipatuhi lagi. Jadi Umar bin Abdul Aziz dianggap khalifah kelima dari sisi keadilannya, dari sisi kejujurannya dan akhlaknya, dan mengembalikan perkara semua kepada para sahabat Nabi. Diajak musyawarah dan masih ketemu para sahabat. Ya dianggap. Itu namanya ilmu, ya penting. Wala yazkuru ilman wala, dan janganlah, atau boleh juga dan tidaklah. Wala, dan tidak yazkuru, ia menyebutkan, si santri atau si alim, orang yang punya ilmu menyebutkan ilman akan satu pengetahuan la ya'rifuhu, yang dia tidak mengerti. Jangan membahas ilmu yang dia tidak apa? Tidak mengerti. Fa inna dzalika la'ibun fid din, karena itu bercanda dalam agama. Ini makna bercanda dalam agama bisa bermakna maknawi, bisa bermakna fisik. Mohon maaf sekarang penceramah, dasar agamanya nggak ada. Isinya apa? Isinya kosong. Kosong bukan isi. Isinya bercanda. Kalau nggak bercanda nggak menarik. Bohong nggak bahas ilmu gitu. Kalau ngomong dia tidak punya ilmu, maka dia bercanda dalam agama. Dan sayangnya jamaahnya senang. Kalau suruh ngaji meriang panas dingin, kalau hadir maulid alhamdulillah maulid karam alam. Siapa ustadznya? Si Ano, masya Allah seru nih serunya doang. Pulang-pulang jadi apaan tuh? Suruh ngaji kabur, sholat subuh kesiangan. Efek maulid apa tong? Tujuan maulid apa? Kita nih kadang-kadang menjadikan yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah. Maulid dianggap wajib, ngaji dianggap wah ke-1000 itu mah ngaji. Gitu. Padahal tujuan dibuatnya maulid supaya kumpul. Kalau kumpul dapat nasihat. Kalau udah dapat nasihat jadi tambah rajin tambah rajin ke mushola, tambah males. Makin rajin maulid makin males. Gara-gara apa? Itu undangan sono, ustaz ono, ada ustaz ono, ngajinya libur mulu. Nah kalau ustadznya begitu, bangkrut deh pengajian. Ini jamaahnya minta dimaklumin. Maaf ustaz izin tuh mau mana? Soalnya maulid ada si Ano. Waduh, ustadznya boleh nggak begitu ya? Makan bulanan buta. Fa inna dzalika la'ibun fid din. Itu karena kalau kita ngomong tanpa pengetahuannya maka bercanda dalam agama.
bisa maknanya bercanda dalam agama beneran, bisa bermakna ini sindiran. Ya. Bercanda dalam agama maksudnya main-main, mempermainkan agama, karena bahaya. Wasdira'un bainan nas, dan tipu menipu, tipu-tipu kepada manusia, ya, mencelakakan manusia, menyesatkan manusia. Izdira ini diambil zarok, zarok itu dalnya tidak asli. Izdaroa itu asalnya iztaroa, sebagaimana saya kemarin tentang Mustafa karena huruf shad maka taknya diganti to, jadi Mustafa asalnya Mustafa. Nah kalau ketemunya huruf zai maka cari yang makhrajnya paling dekat. Abis zai paling dekat dengan dal, karena asalnya waztiroan, itu ribet orang Arab. Waztiroan maka diganti jadi dal, wazdiro. Jadi dalnya tidak asli. Itu ada dalam kitab Nazam Maksud, kitab Kailani, kitab sorof. Jadi cara merubah huruf bisa dirubah jadi to, huruf tebal bisa dirubah jadi huruf ringan, sesama huruf ringan. Jadi asalnya ini sulati, 3 huruf, zaroa. Ditambahin ifta'ala, pakai wazan ifta'ala jadi istaroa, yazdari'u, istiroan asalnya. Dirubah jadi dal jadi izdaroa. Paham ya? Sama kayak izdada, zada yazidu itu bertambah. Ketika pakai wazan ifta'ala itu jadi istayada yastayidu, dibaca jadi istada yastadu. Tapi kita nggak pernah dengar begitu, kita dengarnya izdada yazdadu, jadi taknya diganti dal. Paham ya? Jadi zai jadi huruf ta pada fi'il ifta'ala kalau ketemu dengan zai digantinya pakai dal, izdada yazdadu. Ada hadis mengatakan manizdada ilman walam yazdad lahu zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah dekat kepada Allah, tidak bertambah takwa, ilmunya nambah, takwanya tidak, maka tidaklah bertambah kecuali makin jauh kepada Allah. Pakai lafaz izdada, asalnya istayada. Jadi huruf ta diganti dal itu biasa. Itu namanya taklid ya, atau iklab, mengganti. Iklab dalam hal nahwu ya, bukan iklab dalam hal tajwid. Iklab dalam hal nahwu itu mengganti huruf yang makhrajnya berdekatan. Karena orang Arab tidak suka mengucapkan istada, kepleset dia. Maka supaya gampang ucapnya pakai dal, izdada. Sama yang izdaroa. Ya, saya ngomong panjang gini biar paham bahwa ini bukan huruf asli yang dal. Wazdira'un bainan nas. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi. Saya baca kemana? Saubi. Kalau lafaz zurnya ini tidak ada alifnya atau tidak ada alif lamnya, maka bacanya bukan saubi sekarang, pakai saubai, pakai tasniyah. Barusan saya lihat dalam kitab hijau saya. Kalabisi saubai zurin. Sementara itu dulu ya, saya belum nemu susunan nahwunya. Karena ini hadis yang nggak boleh sembarangan bacanya. Kalau kita baca hadisnya rusak, maka kita berbohong atas nama Nabi. Ya. Nabi yang mengatakan man kadzdzaba bi ismi au bi hadithi falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa orang berdusta atas namaku, maka siap-siap ambil tempat duduk di neraka. Berdusta atas nama Nabi bukan dalam arti Nabi mengatakan gini, padahal tidak ada. Bukan cuma itu. Baca hadis salah sama aja berdusta atas nama. Karena kenapa? Nabi tidak mungkin kepleset. Nabi itu sudah dikatakan nama Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu
Jadi ucapan hadisnya Nabi walaupun keluar dari mulut Nabi itu wahyu tetap. Maka wahyu secara kaidah ilmu usuluddin tidak mungkin harokatnya salah. Harokat Quran nggak boleh salah. Maka ilmu nahu bukan digunakan untuk menghukumi Quran. Nahu harus ikut hukum Quran. Jadi ilmu nahu bukan untuk menghukumi apa? Quran. Justru Quran yang menjadi sumber hukum nahu. Jadi nahu itu ikut Quran, bukan Quran ikut nahu. Ngerti nggak Ustaz? Jadi kalau ada orang baca nahu ini ikut Quran bacanya bagaimana? Tuh. Sama kayak kita la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun. Nanti ada kalimat ayahsabu allam ayahsabu alla yaqdir. Itu kita baca ayahsabu. Dalam tasrifan ayahsibu ternyata ada dalam qiraat tafsir Jalalain ayahsibu. Makanya kita baca tasrif hasiba yahsibu hasaba. Ngerti enggak Pak? Hasiba yahsibu. Kalau orang belajar tasrif di pesantren itu hasiba yahsibu. Tapi kita qiraat hafaz bacanya hasiba yahsabu. Nah, orang Arab ada yang ngomong yahsabu, Al-Qur'an pakai ngomong apa? Gimana ya maksudnya? Ilmu nahu pakai harokat dua karena orang Arab ada yang ngomong yahsabu, ada yang ngomong yahsibu. Maka dalam qiraat Warshi itu ayahsibu allam yarahu. Pakai yahsi. Nah, ini saya ngomong ini biar kalau ternyata hadisnya atau harokatnya salah, saya nggak dosa. Al-mutasyabbi'u orang yang menyampaikan. Mutasyabbi' itu diambil dari kata syaba'. Syaba' itu kenyang. Ya, orang yang kenyang. Nah, di sini al-mutasyabbi' bukan kenyang. Bukan diartikan kenyang makanan. Orang yang menyampaikan sesuatu yang merasa banyak pengetahuannya. Ya. Orang yang merasa banyak pengetahuannya, merasa punya ilmunya, bima lam yuqta, padahal dia nggak dikasih ilmu itu, nggak dikaruniai ilmu tersebut, tapi dia bicara seakan-akan dia paham. Kalabisi thawbai zurin. Kalabisi seperti orang yang memakai thawbai dua pakaian. Kalau dibaca pakai harakat fathah ya, thawbai itu kan isnain. Thawbai dua pakaian, mungkin baju dan celana. Zurin secara mencuri. Kalau pakai dua pakaian atas bawah mencuri berarti dia harus ngapain? Telanjang. Karena atas bawah mencuri. Berarti dia harus ditanggalkan, harus dicopot. Kan gitu ya? Karena yang satu punya orang, baju punya orang, celana punya. Kalau ketahuan dia apa ini? Dicopotin ya? Kecuali dia pakai celana, bajunya nyolong. Bajunya doang yang dibalikin, celananya enggak. Atau pakai baju, celananya nyolong. Celananya copot, bajunya enggak. Nah ini kataubai, dua-duanya mencuri. Gitu. Ngerti kan? Ya sementara gitu maknanya. Kalabisi sebagaimana orang yang memakai taubai dua pakaian zurin. Yang hasil itu mencuri. Taubai zur. Tapi kalau dalam surat Hajj ya, itu wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah perkataan-perkataan zur yang sia-sia. Makanya di sini kalau pakaian sia-sia saya jadi bingung artinya. Belum nemu dari sore juga nggak nemu maknanya. Pokoknya sementara itu ya. Tadi lihat lagi. Ya terusin. Wa an ba'dihim man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. An ba'dihim dan dari sebagian mereka, ini maksudnya para ulama. Jangan lupa ya, kalau ba'duhum qala ba'duhum an ba'dihim temanannya jumhur ulama. Menurut jumhur ulama pembesar yang pendapatnya diikuti, man tasaddara qabla awanihi,
Siapa orang yang menyampaikan sesuatu, tasodarone diambil dari kata sodrun, dada. Artinya orang yang merasa paham. Orang yang merasa paham, sehingga karena dia merasa paham dia menyampaikan. Itu maknawinya. Man tasadara, siapa orang yang merasa memiliki, merasa memahami, qabla awanihi, sebelum terpenuhi. Awan itu diambil dari kata apa? Iwanul wadah. Atau awanihi itu diambil dari kata ana yaunu, ana al-laili wa atrafan. Ana itu maknanya masa. Qabla awanihi, sebelum waktunya. Siapa orang yang merasa memahami sebelum waktunya, gitu, awan. Faqad tasadda lihawanihi. Faqad tasadda, maka dia telah terjerumus lihawanihi, dalam meremehkan ilmu tersebut. Orang diajarin tajwid kagak mau ngerti, bukan nggak ngerti-ngerti, kalau nggak ngerti namanya dia belajar. Ini kagak mau ngerti karena merasa sudah punya, padahal belum sampai kemana-mana, maka dia sudah pasti terjerumus dalam meremehkan ilmu tersebut. Sampai kapanpun nggak akan pernah memahami, karena udah merasa pak. Orang yang sudah merasa penuh, dimasukin sesuatu, banjir, keluar lagi, ibarat daun talas. Maka kalau kita mau dapat ilmu, kita harus wadahnya kosongin dulu, dan juga dicuci. Jangan cuma kosong tapi nggak dicuci. Maksudnya apa? Udah tahu bodoh, banyak dosa. Nah ini gimana mau masuk ilmu? Kita mau minta kue Black Forest, ada tai ayam. Kalau yang ngasih itu tetap ngasih, berarti yang ngasih menjerumuskan. Kenapa? Berarti dia rela yang minta makanan makan bareng penyakit. Makanya para guru tidak akan ngasih ilmu kecuali suruh belajar adab. Kalau kita belajar di Mekah sama Sayyid Muhammad Al-Maliki, kata Habib Rizik pernah ceramah dalam haul Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dia cerita tuh pengalaman Habib Rizik dan teman-temannya itu 10 tahun baru boleh belajar syariat setelah belajar tata krama. Disuruh nuang kopi, disuruh bikin ini, suruh nyuci baju, suruh ngepel, suruh nata meja, suruh pokoknya macam-macam. 10 tahun. Kalau udah 10 tahun ditanya, ente udah berapa lama? 9 tahun, tunggu 1 tahun lagi. Udah datang lagi tahun depan, ente berapa lama? 10 tahun. Baru boleh belajar. Belajar nunggu 10. Nah kita nuntut sama guru kita, belajar ini dong. Sementara wadahnya nggak dibersih. Padahal kalau belajar di Mekah, kalau kita jadi santri 10 tahun dulu belajar tata krama, ikut dulu sama yang lain, ikut wirid, ikut sholat, ikut tahajud, baru nanti 10 tahun baru belajar. Itu pengalamannya Habib Rizik Syihab. Dia cerita, lihat ceramah Habib Rizik pada haul Sayyid Muhammad Al-Maliki. Hebat ya para ulama sampai kayak gitu ya. Bahkan dalam kitab Asy-Syafi'i yang saya bilang tuh punya Syekh Nahrawi Abdul Salam, itu Imam Malik pernah dikirimi surat sama seseorang ngomongnya saya mau belajar hadis. Dirobek tuh surat, set. Yang nganterin surat bukan orang sembarangan, wali kota, kencing di celana wali kota. Saking haibahnya Imam Malik. Begitu ada surat, wali kota bawa wali kota ke rumahnya Imam Malik. Wahai Imam, jadi dulu nih ulama di atasnya pejabat dulu. Wahai Imam, ada yang mau belajar. Ini suratnya, namanya si Anu. Kata Imam Malik, ajaban, luar biasa. Ilmu Rasulullah tus'alu birrisalah. Ilmu Rasulullah dimintanya pakai surat. Serat. Pejabatnya gemetar. Itu cerita dalam manaqib Imam Malik. Hebat ya. Kalau zaman sekarang Ustaz bilang, waduh nggak laku. Pantas saja nggak punya murid, orangnya begitu. Kiai Zulfa Mustafa, ketua Tanfiziyah NU PBNU, waktu di Madura di Haul Syekh Walid Bangkalan, dia cerita Harun Ar-Rasyid itu hadir ke majelisnya Imam Malik karena dia khalifah bawa senderan. Sender. Imam Malik
Tapi kata Kiai Zul Pak Mustafa sambil bercanda gini, kalau karena kalian ini bukan pejabat, gak apa-apa ngaji nyender aja. Kalau ini kan tadi pejabat, jadi gebrakan itu sangat mentang-mentang pejabat ngaji nyender, langsung diri khalifah itu khalifah. Karena kalian ini bukan pejabat, gak apa-apa nyender aja. Wan Abi Hanifah, kita habisinnya tanggung dikit lagi. Wan Abi Hanifah, dan dari Abi Hanifah. Abi Hanifah ini namanya Nu'man bin Sabit. Catat, Nu'man bin Sabit. Nama aslinya Abu Hanifah. Abi Hanifah ini namanya kunyah, ya, sebutan yang menggunakan kata abi atau ummi. Abi Hanifah namanya Nu'man bin Sabit. An Abi Hanifah, dari Abi Hanifah yang punya mazhab Hanafi, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, man talaba riyasata, barang siapa yang mempelajari ilmu politik. Waduh, ada politik. Barang siapa yang mempelajari ilmu politik min ghairi hinihi, padahal belum waktunya. Pada selain waktunya, min ghairi hinihi, tanpa selain apa? Waktunya. Dari selain waktunya, selain saatnya. Lam yazal fi dhillin ma baqiya. Lam yazal, maka akan senantiasa fi dhillin, dalam kehinaan, ma baqiya, selama hidupnya. Ma baqiya itu diambil dari kata ma baqiya, sisa, selama sisa hidup. Dia ngambil ilmu politik, ya, padahal dia tidak memerlukan itu, maka dia akan hina, akan sia-sia ya hidupnya. Jadi kalau kita ngambil ilmu politik, kalau mau berpolitik saja. Kalau kita bukan punya keahlian atau rezeki, Allah kasih rezeki kita bukan dalam hal politik, nggak usah. Bayangin ada narasumber misalnya diundang di satu Q&A atau podcast atau apa aja. Misalnya kalau zaman dulu ya Metro TV atau apa, atau Kick Andy atau apa misalnya. Lagi ngomongin politik, yang dipanggil bukan politik, gimana kira-kira? Yang dipanggil bukan pengamat, bukan ahli. Dengerinnya gimana kira-kira? Ngawur. Wa aqallu mafasidi dzalika, wa aqallu, dan paling minimal, dan minimal mafasidi dzalika, kerusakannya itu minimal. Kerusakan yang paling kecil maksudnya. Kerusakan yang paling kecil minimal ini nih katanya. Annal hadirina, bahwasanya para hadirin, para pendengar, yafquduna apa yafqud? Faqada, yafqudu atau yafqadu? Coba lihat data. Faqada apa yafqudu apa yafqadu? Kalau nggak salah yafqudu, sementara yafqudu, sambil cari. Maka yafquduna, para hadirin akan kehilangan al-insafa, maaf. Yafquduna al-insafa, maka para hadirin akan kehilangan insaf. Apa insaf? Kesadaran diri, kehati-hatian, mawas diri. Li'adami, dikarenakan tidak adanya man, orang, yarji'una ilaihi, yang kembali kepadanya. Yarji'una ilaihi, kembali kepadanya, bukan dalam arti kembali, ini maknanya adalah meluruskan, ya. Meluruskan. Begini maksudnya, hadirin itu kan awam, yang nyampein awam juga, ya. Kemudian dia menyampaikan bukan ilmunya, hadirin ngerti nggak kalau itu salah? Nah, itu namanya yafqudun al-insaf, hadirin kehilangan insaf. Ada miman yarji'una ilaihi, karena nggak ada yang bisa ngingetin,
Yang bicara nggak punya insaf, yang dengerin tambah nggak punya insaf. Masalah nggak ada yang ngurusin. Indal ikhtilaf, ketika terjadi perselisihan, nggak ada yang meluruskan ketika terjadi perselisihan. Li'anna rabbas sadri la ya'lamul musibah fayansuruhu bisa juga fayansurahu, bisa. Li'anna rabbas sadri, dikarenakan pemilik hati, pemilik kesadaran. Robba itu bukan Tuhan di sini, pemilik. Sama kayak Rabbul Bait, tuan rumah. Ya. Li'anna rabbas sadri, dikarenakan pemilik hati, pemilik pikiran, la ya'lamul musib, tidak mengetahui kesalahan. Orang-orang yang punya feeling atau punya apa ya maksudnya gimana ya? Jadi kalau seandainya dia tahu kalau itu salah, dia bisa meluruskan. Harusnya yang Rabbas Sadri ini pengen meluruskan, tapi karena nggak tahu kesalahannya awal, maka nggak ada yang ngurusin. Fayansuruhu, maka menolonglah dia kepada orang yang salah. Karena para pemilik nurani, Sadri gampangnya nurani aja dah. Sadrun itu dada. Karena pemilik nurani itu nggak tahu salahnya. Ini orang-orang polos yang dengerin nih. Pemilik nurani padahal dia punya suara murni, orang polos, punya suara jujur, tapi karena nggak tahu kesalahan nggak bisa ngurusin, benar ya? Fayansuruhu, maka tidak bisa Fayansuruhu, maka ia menolong itu kepada orang yang salah. Jadi orang-orang yang punya nurani bagus, yang punya nurani jujur, yang harusnya speak up, nggak bisa speak up gara-gara nggak tahu salahnya. Gimana mau ngurusin? Ikut aja iya gitu. Jadi orang yang hatinya bersih murni malah jadi ikut salah gara-gara yang nyampein salah. Wal mukhti'a fayazjuruhu, bisa juga fayazjuruhu. Wal mukhti'a, dan begitu juga tidak mengetahui orang yang siapa yang salah. Wal mukhti'a ini masih ataf dari la ya'lamul musibah wal mukhti'a, begitu ya ceritanya. Wal mukhti'a, dan juga para hadirin kagak tahu, orang-orang yang punya nurani nggak tahu siapa yang salah atau apakah dia salah atau benar. Fayazjuruhu, maka dia ingatkan. Dikit lagi. Wa qila li Abi Hanifah, dan dikatakan kepada Abi Hanifah radhiyallahu anhu fil masjidi, pada satu masjid. Halaqatun, satu halaqah, satu lingkaran ilmu, satu lingkaran jamaah dan guru ya, namanya halaqah. Kalau ngaji tadarus itu muter, namanya halaqah. Yanzuruna fil fiqhi, mereka membahas ilmu. Nazara itu memandang, tapi maksudnya di sini adalah munazara. Nazara bermakna munazara, ya, berdiskusi tentang ilmu. Faqala, maka Imam Abu Hanifah itu bertanya, alahum ra'sun, apakah ada gurunya? Tuh. Penting. Imam Abu Hanifah saking hati-hatinya ngomong apa? Ketika ada satu masjid, ada orang sedang berkumpul tentang fikih, Imam Abu Hanifah nanya, ada gurunya enggak? Faqala, maka berkata, alahum ra'sun, apakah ada gurunya? Ra'sun itu kepala. Ada pemimpinnya enggak? Oh gitu. Itu orang diskusi fikih ada pemimpinnya enggak? Minimal moderator, ada enggak moderator? Qalu la, tapi gurunya kagak ada. Nah loh, nggak ada yang ahli, semuanya rata sama, tapi diskusi fikih, wah hebat benar. Nggak ada abangnya, muda semua. Apa kata Abu Hanifah?
Qala la yafqahu haula'i abadan. Mereka selama-lamanya nggak akan pernah jadi fikih, nggak akan pernah jadi ahli fikih, nggak akan pernah memahami selama-lamanya. Selama tidak ada roksun, nggak ada nggak ada orang yang bisa ngingetin, nggak ada orang yang punya nalar, nggak ada orang yang punya kecerdasan. Semuanya pemahamannya rata, diskusi. Maka tambah nyasar, maka harus ada pemimpin. Kalau namanya halaqah, kita tadarus nih, harus ada satu orang yang bisa ngoreksi. Wali ba'dihim fi tadrisi man la yasluhu lahu. Wali ba'dihim, dan bagi para ulama, ini abadan dari titik itu ceritanya. Fi tadrisi man la yasluhu lahu, tentang pelajaran yang tidak pantas baginya. Ada syair di bawah. Nah, syairnya nanti minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antal rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.